Hello everyone, back again with me. How are you all? In this video, I will explain about sampling techniques. I am Marcus Al-Fajri from Technocrat Indonesia University. Sampling is the taking of a portion of the population that is used to represent the value or nature of the entering existing population. Part of the population taken earlier is called a sample, taking sample from the population. Oke, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu ada simple random sampling. Yang pertama dalam random sampling ini yaitu menggunakan Ball lottery. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Kemudian yaitu berikutnya menggunakan coin flip, menghasilkan data yang cukup representatif meskipun teknik ini dianggap kurang efektif. Berikutnya menggunakan random number generator, cara paling efektif untuk melakukan simple random sampling. Berikutnya yang kedua ada stratified random sampling. Apa itu stratified random sampling? Teknik ini membagi populasi ke dalam beberapa strata maksud saya, dan melakukan sampling di setiap strata. Contoh penerapannya: menganalisis kualitas pendidikan di suatu negara dengan membagi populasi ke dalam strata kota dan pedesaan. Berikutnya keuntungannya yaitu yang pertama representatif. Berikutnya ada mengurangi kesalahan sampling dan dapat mengambil sampel di setiap strata. Nah, itu tadi keuntungannya, dan sekarang ada kerugiannya. Kerugiannya membutuhkan waktu dan biaya yang mahal, susah untuk mengklasifikasi populasi. Kemudian ada kerugiannya menghadapi resiko bias. Berikutnya sampling yang ketiga yaitu ada cluster sampling. Apa itu cluster sampling? Teknik pengambilan sampel dengan memilih cluster dari populasi untuk dijadikan subjek penelitian. Keuntungannya, biaya yang diperlukan lebih sedikit, lebih efektif dan lebih cepat. Contoh penerapannya: menganalisis kualitas air di wilayah tertentu dengan memilih beberapa titik representatif sebagai klaster dan melakukan sampling kecil di tiap-tiap klaster tersebut. Oke, baiklah, sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik sampling. Ada ukuran populasi. Populasi besar cenderung memilih stratified random sampling. Anggaran, cluster sampling menjadi paling ideal ketika anggaran terbatas. Level detail yang diinginkan, simple random sampling menghasilkan data lebih akurat dan lebih detail. Berikutnya kita akan membahas keuntungan dan kerugian dari masing-masing teknik sampling. Yang pertama yaitu pada simple random sampling, keuntungannya mudah dilakukan dan menghasilkan bagian dari populasi yang cukup representatif. Kemudian ada kerugiannya yaitu riskan terkena bias dan data lebih sedikit. Berikutnya ada stratified random sampling, memiliki keuntungan representatif dan mengurangi resiko kesalahan sampling. Nah, kerugiannya menuntut biaya dan waktu yang lebih mahal. Berikutnya yaitu ada cluster sampling, keuntungannya hemat biaya, cepat dan efektif. Tapi ada kerugiannya juga, yaitu data yang dihasilkan tidak selalu representatif dari populasi. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh penerapannya. Yang pertama yaitu ada contoh survei terhadap mahasiswa.
Contoh penerapan simple random sampling untuk mengambil sampel sekumpulan mahasiswa dari berbagai jurusan. Kemudian yaitu ada wawancara teliti. Contoh penerapan cluster sampling untuk mengambil sampel dari berbagai kandidat agar perusahaan perekrutan dapat memahami latar belakang mereka. Kemudian stratified random sampling untuk mengambil sampel dari populasi orang yang berada dalam kelompok stratif yang sama. Jadi setelah kita bahas materi ini dapat saya simpulkan teknik sampling adalah metode pengambilan sebagian data dari populasi untuk mewakili keseluruhan. Kesimpulan utamanya, pemilihan teknik sampling harus memperhatikan representatif, kendala, dan efisiensi untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Dengan memahami karakteristik populasi, risiko kesalahan, dan ukuran sampel yang sesuai, proses sampling dapat memberikan informasi yang relevan dalam penelitian atau analisis data. Teknik sampling yang tepat sangat penting untuk menghasilkan data penelitian yang lebih akurat dan representatif. Kemudian ada hasil dari 3 teknik sampling stratified random sampling menjadi teknik yang menghasilkan data paling akurat dan lebih representatif. Nah, baiklah teman-teman, setelah saya bahas materi ini jadi lebih tahu mana yang lebih tepat, yaitu stratified random sampling karena menghasilkan data yang lebih representatif. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada kritik dan saran, silakan juga ditulis atau diketik di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.